1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat bagi teman-teman calon ASN P3K. Jumpa lagi ya bersama saya Wiga Anita Sasanti dalam video prediksi soal P3K tahap 2, khususnya kompetensi teknis bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal cara membaca diagram, baik diagram lingkaran maupun diagram batang ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, pada soal tahap 1 kemarin, tes P3K tahap 1 kemarin, soal membaca diagram ini muncul teman-teman. Ada beberapa soal, 2-3 soal yang muncul mengenai membaca diagram ini. Saya juga dapat informasi dari teman-teman yang sudah mengikuti tes tahap 2 kemarin bahwa soal membaca diagram ini juga muncul kembali. Nah, maka dari itu kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang cara cepat dalam membaca diagram. Baiklah, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Simpulan yang sesuai dengan grafik di samping adalah, jika kita diminta untuk mencari simpulan dari sebuah grafik, berarti kita harus mencari inti dari grafik tersebut. Nah, jika teman-teman menghadapi soal seperti ini, langsung kita cocokkan per opsinya. A sampai E langsung kita cocokkan saja ke dalam grafiknya ya. Kita lihat yang A terlebih dahulu. Pada tahun 2002, konsumsi listrik masih di bawah 80.000 GWh. Nah, kita langsung lihat 2002 teman-teman. Di bawah 80.000, wah ini jelas tidak tepat ya. Ini sudah berada di atasnya sedikit. Jadi opsi A ini kurang tepat. Kita menuju ke opsi B. Konsumsi listrik terbesar terjadi pada 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2004 hingga 2006. Kita lihat konsumsi listrik terbesar. Nah, lihat di sini ya teman-teman, terbesar. Padahal kita lihat dari grafiknya yang terbesar ada di 2008. Di sini disebutkan hanya 2004 hingga 2006. Jelas ini tidak perlu dilihat lagi. Opsi yang B ini kurang tepat. Kita menuju opsi yang C. Peningkatan konsumsi listrik tahun 2004 hingga 2005 lebih kecil dibandingkan tahun 2002 ke 2003. Konsumsi listrik tahun 2004 hingga 2005 kita lihat. Nah, ini perubahannya di sini segini dengan 2002 ke 2003. Nah, ini juga bisa ya, tepat ya teman-teman. Kita bisa save terlebih dahulu opsi yang C. Lalu kita menuju opsi yang D. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan konsumsi listrik. Nah, ini sebesar 10.000 GWh dari tahun 2007. Kita lihat dulu sekilas 2007. Ini anggap saja kita 120.000 ya teman-teman. Nah, ini 130.000 lebih, ya kan, hampir 140.000. Nah, perubahannya lebih dari 10.000. Jadi jawaban D ini kurang tepat. Yang E sekarang, pada tahun 2002 hingga 2008, konsumsi listrik di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Nah, ini kita lihat. Selalu meningkat ya, walaupun ada yang meningkatnya hanya sedikit. Namun, pada tahun 2009, mengalami penurunan. Nah, ini juga sesuai. Jawaban C dan E ini sudah sesuai. Namun, teman-teman, kita coba difokuskan di sini. Yang diminta adalah simpulan. Jika teman-teman diminta mencari simpulannya, berarti carilah garis besarnya yang memengaruhi keseluruhan isi grafik. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang
E. Bisa dipahami ya? Next, kita menuju soal selanjutnya. Soal kedua masih berhubungan dengan diagram batang ya teman-teman. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Pernyataan yang sesuai dengan diagram batang di samping adalah, nah kita diminta untuk mencari pernyataan yang sesuai. Ini berbeda dengan soal sebelumnya ya teman-teman. Jika soal sebelumnya kita diminta untuk menyimpulkan, nah kalau pada soal ini kita diminta untuk mencari pernyataan yang sesuai. Nah, itu beda ya, teman-teman. Nah, kita langsung lihat pada opsi yang A dulu. Dari tahun 2016 hingga 2020 nilai ujian bahasa Indonesia dan IPA menurun. 2016 hingga 2020 kita lihat nilai bahasa Indonesia yang kuning menurun. Nah, kita lihat salah satu saja teman-teman. Bahasa Indonesia yang kuning ini kita lihat apakah selalu menurun? Tidak. Pada 2019 ini mengalami kenaikan. Jelas ini opsi ini tidak tepat. Tidak perlu teman-teman mencari nilai IPA-nya juga. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mengefisiensikan waktu ya teman-teman. Kita menuju opsi yang B. Pada tahun 2017, nilai ujian IPA dan matematika mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kita lihat dulu. 2017 IPA yang warna orange dan matematika pink. Matematika mengalami kenaikan. Nah, ini jelas salah. Justru malah turun ya teman-teman. Nah, ini berarti tidak tepat. Lalu yang C, pada tahun 2018 nilai semua mata pelajaran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, 2018. Apakah semua meningkat? Jelas tidak. Ini di sini terlihat ya, matematika mengalami penurunan. Opsi yang C kurang tepat. Pada tahun 2020 nilai ujian IPA dan matematika mengalami peningkatan. 2020 IPA dan matematika mengalami peningkatan. Nah, kita lihat, ini meningkat, ini meningkat. Nah, bisa ya. Lalu, sedangkan nilai bahasa Indonesia mengalami penurunan. Kita lihat, nah ini bahasa Indonesia mengalami penurunan. Jadi, jawaban yang tepat berarti jawaban yang D ya, teman-teman. Jika teman-teman sudah menemukan dan teman-teman yakin, langsung saja pilih jawaban tersebut. Itu bisa mengefektifkan waktu, teman-teman. Jika ada soal semacam ini, jangan berlama-lama untuk terlalu fokus dengan grafiknya karena akan membuang-buang waktu, teman-teman. Nanti menghabiskan waktu pada satu soal saja. Jangan terlena dengan soal grafik ya. Baiklah, kita menuju soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini kita beralih pada diagram lingkaran. Jika diketahui jumlah siswa yang mengikuti ulangan harian 1 adalah sebanyak 30 siswa, maka pernyataan yang sesuai dengan diagram lingkaran di samping adalah, nah, kita diminta mencari pernyataan yang sesuai dengan diagram ini. Kita lihat sebentar, teman-teman. Kita lirik sebentar di sini opsinya. Tidak perlu teman-teman baca terlebih dahulu, nanti membuang-buang waktu. Kita lirik saja, terdapat kalimat 20 siswa, 19 siswa, 11 siswa, dan yang lainnya. Berarti jumlah siswanya, ya kan? Nah, sedangkan pada diagram lingkaran kita lihat, yang diketahui adalah persentasenya. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengubah persentase ini menjadi jumlah siswa. Nah, untuk soal semacam ini ada 2 langkah yang harus teman-teman lakukan. Jadi tidak hanya membaca grafiknya saja, tetapi juga mengolah grafiknya. Nah, langsung kita olah satu persatu. Untuk siswa yang memiliki nilai di atas 75, yang warna kuning ini adalah sebesar 43%. Langsung saja kita kalikan dengan jumlah siswa keseluruhan. Lalu kita akan mendapatkan jumlah 12,9.
kita bulatkan menjadi 13 karena ini menunjukkan jumlah siswa. Jadi kita temukan siswa dengan nilai di atas 75 yaitu 13 siswa. Yang kedua, siswa dengan nilai 75 yaitu 27% ini kita kalikan juga dengan cara yang sama. Kita akan mendapatkan hasil 8,1. Lalu kita bulatkan menjadi 8. 8 siswa ya yang memperoleh nilai 75. Sedangkan yang mendapatkan nilai kurang dari 75 yaitu 30% kita kalikan dengan jumlah keseluruhan juga. Kita dapatkan jumlah siswanya 9 siswa. Nah, untuk mencocokkan apakah jawaban kita ini betul, kita harus jumlahkan. Ketiga ini jika kita jumlah harus 30 siswa. Nah, kalau sudah betul berarti ini penjumlahan kita atau penghitungan kita ini sudah tepat. Lalu baru kita cocokkan dengan opsinya, teman-teman. Yang A, berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa setengah dari keseluruhan jumlah siswa mendapatkan nilai tuntas dan setengahnya lagi harus mengikuti remedial. Padahal kita lihat di sini, teman-teman. Yang di atas 75 ada 13 siswa yang mendapatkan nilai 75. Nah, ini 75 ya rentang KKM-nya di sini. Ini kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 21 siswa. Apakah setengahnya? Jelas tidak ya, 21 itu lebih dari setengah. Berarti kalau setengahnya 15 siswa. Nah, berarti jawaban yang A ini kurang tepat. Selanjutnya, jawaban yang B, sebanyak 20 siswa tuntas KKM dan 10 siswa belum tuntas KKM. Nah, sebetulnya kita lihat dari sini dulu. Sebanyak 20 siswa tuntas KKM, padahal yang tuntas adalah 21 siswa. Jadi jawaban B ini kurang tepat. Kita menuju ke jawaban yang C. Jumlah siswa yang belum tuntas KKM lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa yang sudah tuntas KKM. Apakah ini betul, teman-teman? Kita lihat di sini yang tidak tuntas itu hanya 9. Jadi untuk opsi yang C juga kurang tepat. Kita menuju opsi D. Jumlah siswa yang sudah tuntas KKM adalah sebesar 19 siswa. Sedangkan nah ini sudah salah, tidak perlu diteruskan, teman-teman. Jumlah siswa yang sudah tuntas KKM adalah 21 bukan 19. Ini jelas salah. Nah, opsi yang terakhir sekarang. Sebanyak 9 siswa harus mengikuti remedial karena belum tuntas KKM. Kita lihat di sini 9. Oke, betul ya. Sedangkan 21 siswa yang lainnya mengikuti program pengayaan karena sudah tuntas KKM. Nah, ini dia jawaban yang kita cari ya, teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang E. Bisa dipahami ya? Next, kita menuju soal selanjutnya. Jika diketahui jumlah siswa yang mengikuti ulangan harian 1 sebanyak 30 siswa, maka langkah remedial yang sesuai dengan diagram lingkaran di samping adalah, nah, di sini kita lihat teman-teman, kita cocokkan dengan diagramnya ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa siswa yang mendapatkan nilai di atas 75 adalah sebanyak 13 siswa. Yang mendapatkan nilai 75 sebanyak 8 siswa. Dan yang mendapatkan nilai di bawah 75 adalah 9 siswa. Nah, untuk menentukan, kita lihat opsi, kita lirik sebentar opsinya. Ini kita lihat teman-teman, melakukan remedial dengan bimbingan kelompok, dengan penugasan tentor sebaya, bimbingan individu. Nah, untuk menentukan apa remedial yang cocok, itu kita harus tahu persentase siswa yang remedi itu berapa. Nah, kita hitung terlebih dahulu teman-teman. Siswa yang sudah tuntas KKM yaitu sebesar 21 siswa. 21 kita bagi dengan jumlah keseluruhan siswa, kita kalikan 100. Ya, kita mendapatkan jumlah 70%. Ini adalah yang tuntas KKM. Sedangkan yang belum tuntas adalah 9 siswa ini tadi, kita bagi dengan jumlah siswa keseluruhan, kita kalikan 100. Kita dapatkan jumlah 30%.
Jadi, siswa yang belum tuntas KKM di kelas ini adalah 30%, lebih sedikit dari siswa yang sudah tuntas ya. Nah, sekarang kita lihat pedoman remedial. Teman-teman harus selalu mengingat ini ya teman-teman. Untuk pedoman remedial, jika lebih dari 50% siswa belum tuntas, maka pembelajaran harus diulang kembali. Nah, pembelajaran harus diulang dengan metode maupun model yang berbeda. Sedangkan jika siswa yang remedi sebesar 20 hingga 50%, maka dilakukanlah bimbingan kelompok atau bimbingan dalam kelompok-kelompok belajar ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, jika jumlah siswa yang remedi adalah di bawah 20%, maka akan dilakukan bimbingan secara individu oleh guru yang bersangkutan. Nah, sekarang kita cocokkan. Tadi siswa yang belum tuntas atau mengikuti remedi adalah 30%. Berarti berada di sini ya teman-teman. Jadi guru melakukan remedial berupa bimbingan kelompok. Kita langsung saja mencari pada opsi mana yang ada kata-kata bimbingan kelompok. Nah, kita lihat pembelajaran ulang yang A jelas kurang tepat. Yang B, bimbingan kelompok bagi 9 siswa yang belum tuntas dan pengayaan bagi 21 siswa. Nah, ini yang B bisa ya kita save. Kita lihat lagi untuk yang C juga ada bimbingan kelompok ini. Melakukan remedial berupa bimbingan kelompok bagi 17 siswa. Nah, ini jelas salah. Padahal siswa yang tidak tuntas KKM hanya 9, opsi C salah. Lalu yang D, penugasan tenor, langsung kita eliminasi saja. Yang E juga bimbingan individu, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Mudah ya teman-teman. Yang penting intinya teman-teman harus selalu ingat ini teman-teman. Kunci pedoman remedial ini, jangan sampai keliru ya. Karena berdasarkan informasi teman-teman yang sudah tes kemarin, remedial ini banyak keluarnya teman-teman. Pedoman remedial berapa persennya ini. Nah, teman-teman harus mengubahnya dalam persen terlebih dahulu ya. Oke, next kita menuju soal selanjutnya. Setelah melakukan ulangan harian mata pelajaran Bahasa Indonesia bab teks deskripsi, diketahui dari 30 siswa, terdapat 24 siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM. Program pengayaan yang tepat bagi 24 siswa tersebut adalah, 24 siswa ini sudah tuntas KKM ya teman-teman, jadi mereka mengikuti program pengayaan. Nah, program pengayaan yang tepat yang mana? Kita lihat dulu per opsinya. A, diberikan soal mengenai teks deskripsi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Ini bisa ya teman-teman kita save. B, diberikan tugas untuk mengerjakan lagi soal ulangan harian. Nah, ini jelas salah, tidak perlu dilanjutkan teman-teman. Ini kan sudah tuntas KKM, buat apa mengerjakan soal lagi ya kan? Nah, jelas opsi B ini kita eliminasi. C, diberikan tugas untuk membuat soal tentang teks deskripsi beserta jawabannya. Ini kurang tepat ya. D, diberikan tugas untuk membuat rangkuman materi tentang teks deskripsi. Ini juga kurang sesuai. Untuk yang E, diberikan soal-soal yang banyak mengenai teks deskripsi. Percuma jika soal-soal ini tidak memiliki kesulitan yang lebih tinggi daripada soal sebelumnya ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah jawaban yang A. Pengayaan yang tepat bagi ke-24 siswa tersebut yaitu diberikan soal mengenai teks deskripsi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Oke, diingat-ingat lagi ya teman-teman untuk pedoman pengayaan. Next, soal nomor 6. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga
diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali, nah ini soal pengayaan lagi ya teman-teman. Pada soal ini kita diminta mencari yang bukan merupakan bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan ya teman-teman. Ini kan ada kata kecuali, berarti yang bukan termasuk bentuk pelaksanaan program pengayaan. Kita lihat satu persatu. A. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan percobaan-percobaan, soal latihan, menganalisis gambar, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan dalam kegiatan pengayaan ya teman-teman. Sekarang yang B, memberikan soal-soal yang lebih rumit dan memiliki tingkat kesukaran yang lebih tinggi daripada soal-soal sebelumnya. Nah, untuk yang B ini jelas, ini juga bisa dilakukan pada program pengayaan. Untuk C, membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. Nah, ini membuat rangkuman materi ini tidak dilakukan dalam program pengayaan maupun program remedial ya teman-teman. Kita save dulu opsi yang C karena kita mencari yang tidak termasuk program pelaksanaan pengayaan. Yang D, membantu peserta didik lain yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Nah, ini bisa dilakukan pada program pengayaan. Jadi siswa yang sudah tuntas membantu temannya atau membantu peserta didik lain untuk mencapai standar ketuntasan. Jadi sebagai tutor sebaya ya teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan pada program pengayaan. Lalu opsi yang E, memberikan bahan bacaan yang lebih mendalam untuk didiskusikan guna menambah wawasan peserta didik. Nah, ini juga bisa dilakukan dalam kegiatan pengayaan. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini yang tepat adalah jawaban yang C ya teman-teman, yang bukan termasuk bentuk pelaksanaan program pengayaan, yaitu membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. Bisa dipahami ya? Next, kita menuju soal selanjutnya. Soal nomor 7. Bu Wega telah melakukan penilaian harian untuk materi teks cerita fantasi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 15 siswa yang memperoleh nilai 80 sampai 90 dan 8 siswa mendapatkan nilai 75 sampai 79. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa yang lemah di KD tertentu, sedangkan siswa yang lainnya lemah pada seluruh KD yang diujikan. Jika KKM Bahasa Indonesia adalah 75, maka Bu Wega akan memberikan remedi dengan cara, nah, untuk soal ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan ya teman-teman. Tidak bisa kita hanya melihat soal lalu menemukan jawabannya, tidak bisa. Jadi kita harus analisis terlebih dahulu. Nah, kita temukan jumlah siswa yang tuntas KKM tadi ada 15 ditambah 8. Jadi ada 23 siswa ya teman-teman. Nah, dari 23 siswa kita lihat jumlah semuanya adalah 30 siswa. Jadi siswa yang belum tuntas bisa kita kurangkan dari 30 dikurangi 23 tadi, yaitu 7 siswa. 2 siswa yang ada di sini jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Di sini disampaikan dari jumlah siswa yang belum tuntas ada 2 siswa. Nah, berarti 2 siswa itu sudah termasuk 7 siswa yang belum tuntas KKM. Hati-hati jangan teman-teman tambahkan lagi ya. Nah, sekarang kita cari persentase yang siswa yang belum tuntas KKM. Nah, sekarang kita cari persentase jumlah siswa yang belum tuntas KKM ya. Dari 7 siswa, kita bagikan dengan seluruh siswa, seluruh jumlah siswa, dan kita kalikan 100, lalu kita dapatkan jumlah
23,33%. Hal ini kita gunakan sebagai penentuan kita mau melakukan remedial dengan cara apa. Nah, harus teman-teman ingat pedoman remedial ini tidak boleh terlupa. Ini berpedoman dengan ini ya teman-teman. Nah, 23,33% termasuk dalam 20-50% ini. Jadi yang harus dilakukan adalah bimbingan ke kelompok. Kita lihat langsung, kita cocokkan mana opsi yang terdapat bimbingan kelompoknya. Nah, A, bimbingan tutor sebaya kita eliminasi saja. Yang B, kita langsung lihat dulu teman-teman. Pembelajaran ulang, wah ini jelas salah ya. Ini juga salah. Lalu C, 7 siswa tersebut diberikan pembelajaran ulang dengan ini juga kurang tepat. Yang D, 7 siswa tersebut mengerjakan ulang soal penilaian. Ini juga keliru. Kita lihat yang terakhir. 5 siswa mengerjakan tugas kelompok berkaitan dengan seluruh KD yang belum tuntas, sedangkan 2 siswa yang belum tuntas lainnya mengerjakan tugas dengan topik yang berkaitan dengan beberapa KD yang belum tuntas. Nah, ini kan di sini ada tugas kelompok. Ini juga yang kita gunakan adalah bimbingan kelompok. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Bisa dipahami ya? Oke, kita menuju soal nomor 8. Hasil pengolahan nilai bahasa Indonesia oleh Bu Ayu menunjukkan bahwa dari 32 siswa kelas 7, ternyata sebanyak 28 siswa memperoleh nilai di atas KKM atau tuntas KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. Berdasarkan KKM tersebut, didapatkan 4 siswa masih belum memenuhi KKM atau belum tuntas KKM. Nah, dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Nah, penilaian yang seperti pada ilustrasi ini, termasuk penilaian yang mana teman-teman? Saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman kelima penilaian ini ya. Yang pertama yaitu penilaian acuan patokan atau sering disebut PAP. Merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan yang didasarkan pada batas kelulusan atau KKM. Nah, di sini ada KKM-nya dari tadi disebut. Ya kan teman-teman pada soal? Nah, ini nanti kita pilih mana yang tepat. Kita menuju yang B dulu ya. Penilaian acuan norma atau PAN, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk di dalam kelompok itu. Yang ketiga, penilaian objektif. Penilaian objektif yaitu penilaian yang dilakukan guru harus sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang jelas tanpa terpengaruh unsur subjektif. Yang keempat, penilaian terpadu. Berarti penilaian yang dilakukan oleh guru merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu penilaian menyeluruh. Prinsip penilaian menyeluruh berarti penilaian yang dilakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, berdasarkan penjabaran dari kelima penilaian ini berarti yang sesuai dengan ilustrasi yang mana teman-teman? Yang sesuai adalah penilaian acuan patokan yang A ya teman-teman. Kita lihat ada kata kunci di sini teman-teman. KKM. Ya kan tadi disebutkan KKM-nya 75.
berdasarkan KKM belum memenuhi KKM. Nah, ini lebih ditekankan pada KKM. Nah, berarti hal tersebut sesuai dengan penilaian acuan patokan karena berpatokan pada KKM tadi. Bisa dipahami ya? Oke, kita menuju soal nomor 9. Dalam memberikan nilai pada penilaian harian, Bu Nur, guru bahasa Jawa, melakukan pengkategorian. Siswa yang skor tesnya di bawah 40 maka mendapat nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapat nilai 80 dan skor di atas 50 akan diberikan nilai 90. Hal tersebut adalah ciri penilaian jenis A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, atau E. Penilaian menyeluruh. Nah, tadi kita sudah mengingat kembali ya kelima penilaian ini. Jadi untuk ilustrasi soal nomor 9 ini, penilaian yang tepat adalah penilaian acuan norma. Karena penilaian acuan norma yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk dalam kelompok tersebut. Nah, di sini siswa dikategori-kategorikan teman-teman. Siswa dibandingkan nilainya. Yang mendapatkan skor 40 mendapat nilai 70, yang mendapatkan skor 40 sampai 50 mendapat nilai 80, dan yang skornya di atas 50 diberikan nilai 90. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari penilaian acuan norma ya. Oke, kita menuju soal yang terakhir. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, maupun psikomotor. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian A. Beracuan kriteria dan sistematis, B. Objektif dan menyeluruh, C. Menyeluruh dan beracuan kriteria, D. Penilaian acuan norma dan menyeluruh, atau E. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Nah, tadi kita sudah mengingat kembali macam-macam penilaian ya teman-teman. Jadi kita lihat. Di sini kita amati terlebih dahulu ilustrasi pada soalnya ya. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria, di sini ada kata kriteria. Berarti ini mengacu pada kriteria. Kita lihat yang pertama dulu. Antara A dan E yang ada mengacu pada kriteria. B, C, dan E langsung kita eliminasi. Nah, setelah itu mencakup seluruh aspek, baik afektif, kognitif, maupun psikomotor. Tadi sudah kita pelajari, jika mencakup seluruh aspek berarti penilaian menyeluruh. Nah, untuk itu jawaban yang tepat adalah E, beracuan kriteria dan menyeluruh. Bisa dipahami ya teman-teman? Baiklah teman-teman, sekian dulu video pembahasan soal kita kali ini ya. Jangan lupa untuk memperdalam materi, perkuat doa, dan banyak-banyak berbuat baik, tenang dan teliti dalam mengerjakan, serta selalu atur manajemen waktu dengan baik saat mengerjakan ya. Semoga teman-teman dapat mengerjakan dengan lancar, dipermudah oleh Allah, dan dapat memilih jawaban yang tepat sehingga teman-teman semua dapat lolos pada tes P3K tahap kedua ini. Saya tunggu kabar baiknya ya teman-teman. Jangan lupa berikan kabar baik pada kolom komentar ya teman-teman. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Salam dari saya Wega Enita Sasanti, pejuang P3K tahap 1. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.